Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Inovasi Pendidikan akan menjelaskan proses inovasi pendidikan. Sebelumnya kami beranggotakan Agus Wahyudi, Syahrul Kafin Robani, dan saya sendiri Muhammad Yudanggi Bagus Pamungkas. Yang pertama adalah pengertian proses inovasi. Proses inovasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi. Mulai sadar atau tahu adanya inovasi sampai menerapkan atau implementasi inovasi. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu akan terjadi perubahan. Yang kedua, proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi mulai sadar atau adanya inovasi sampai menerapkan implementasi inovasi pendidikan. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dari setiap saat tentu terjadi perubahan. Proses inovasi pendidikan mempunyai 4 tahapan. Di antaranya adalah invention atau penemuan. Invention meliputi penemuan-penemuan tentang sesuatu hal yang baru. Biasanya merupakan adaptasi dari yang telah ada. Yang kedua adalah development atau pengembangan. Dalam proses pembaharuan, biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk dalam dimensi skala besar. Yang ketiga adalah diffusion atau penyebaran. Konsep diffusion seringkali digunakan secara sinonim dengan konsep dissemination, tetapi di sini diberikan konotasi yang berbeda. Definisi diffusion menurut Roger adalah suatu persebaran ide baru dari sumber inventationnya kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Yang terakhir adalah adoption atau penyerapan. Menurut Katz dan Hamilton, definisi proses pembaharuan dan difusi dalam butir-butir berikut ini. Penerimaan melebihi waktu biasanya dari beberapa item yang spesifik, ide atau praktek atau kebiasaan oleh individu-individu, grup atau unit-unit yang dapat mengadopsi lainnya berkaitan. Saluran komunikasi yang spesifik terhadap struktur sosial dan terhadap sistem nilai atau kultur tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Yuda. Yang ketiga ini ada pengertian difusi inovasi pendidikan. Difusi inovasi terdiri dari 2 padanan kata, yaitu difusi dan inovasi. Rogers 1995 dalam Schiffman dan Kano 2010 mendefinisikan difusi sebagai proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka panjang waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Di samping itu, difusi juga dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial, yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap atau dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Ungkapan dianggap baru terhadap suatu ide, praktek, atau benda oleh sebagian orang belum tentu juga pada sebagian yang lain. Kesemuanya tergantung apa yang dirasakan oleh individu atau kelompok terhadap ide, praktek, atau benda tersebut.
Sedangkan difusi inovasi pendidikan diartikan sebagai penyebarluasan dari gagasan inovasi pendidikan tersebut melalui suatu proses komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan saluran tertentu dalam suatu rentan waktu tertentu di antara anggota sistem sosial masyarakat. Difusi inovasi pendidikan dapat diartikan sebagai penyebarluasan inovasi tersebut melalui proses komunikasi yang digunakan melalui saluran tertentu dalam suatu rentan waktu tertentu di antara anggota sistem sosial dan masyarakat. Dengan demikian maka difusi inovasi pendidikan merupakan proses mengkomunikasikan untuk memberikan suatu pengertian dalam bidang pendidikan kepada sistem sosial atau masyarakat dengan berlangsung sepanjang waktu agar tercapainya suatu pemahaman yang dapat diterima dalam kalangan masyarakat. Yang keempat ada pengertian diseminasi. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Jadi kalau difusi tadi terjadi secara spontan. Nah, kalau diseminasi terjadi dengan perencanaan. Dalam pengertian ini dapat juga direncanakan terjadinya difusi. Diseminasi adalah suatu yang ditunjukkan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Ini berbeda dengan difusi yang merupakan alur komunikasi spontan. Dalam pengertian ini dapat juga direncanakan terjadinya difusi, misalnya dalam penyebaran inovasi penggunaan pendekatan keterampilan proses dalam proses belajar mengajar. Setelah diadakan percobaan dan siswa aktif belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan siswa aktif belajar, maka hasil percobaan itu perlu didiseminasikan atau direncanakan untuk menyebarluaskan cara baru tersebut dengan cara menatar beberapa guru dengan harapan akan terjadi juga difusi inovasi antar guru di sekolah masing-masing. Diseminasi ini merupakan tindak inovasi yang disusun menurut perencanaan yang matang melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP merupakan bentuk diseminasi karena sebarannya berdasarkan sebuah perencanaan dengan pandangan jauh ke depan. Di dalam pelaksanaannya tidak sembarang kegiatan dapat dilakukan, namun benar-benar berdasarkan sebuah program yang terarah dan terencana secara matang. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Agus Wahyudi. Yang kelima, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat inovasi pendidikan. Di dunia pendidikan membutuhkan inovasi, terutama inovasi pembelajaran. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sebuah inovasi biasanya menghadapi berbagai hambatan dan sulit diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pada makalah ini, menurut Ibrahim 1988, faktor penghambat inovasi antara lain yaitu estimasi tidak tepat terhadap inovasi. Yang kedua, konflik dan motivasi. Yang ketiga, inovasi tidak berkembang. Yang keempat, masalah keuangan. Yang kelima, penolakan inovasi dari kelompok tertentu. Yang keenam, kurang adanya hubungan sosial. Ini salah ya teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang estimasi tidak tepat terhadap inovasi. Di sini estimasi tidak tepat terhadap inovasi
disebabkan oleh tidak tepatnya perencanaan atau estimasi dalam proses difusi inovasi. Antara lain tidak tepat mempertimbangkan implementasi inovasi, atau mungkin kurangnya kerjasama antar pelaksana inovasi, tidak adanya persamaan pendapat tentang tujuan yang akan dicapai. Yang kedua yakni konflik dan motivasi. Ini disebabkan oleh adanya masalah-masalah pribadi seperti pertentangan antara anggota tim, rasa iri antara anggota, adanya anggota tim yang tidak semangat kerja, pemimpin terlalu kaku, dan berpandangan sempit. Ini juga merupakan penghambat dari inovasi. Yang ketiga yakni inovasi tidak berkembang. Inovasi tidak berkembang artinya tidak ada upaya untuk mengembangkan inovasi disebabkan oleh lambatnya material yang diterima. Yang keempat yaitu masalah keuangan. Seringkali dalam organisasi ataupun dalam keluarga tentunya kita ada masalah keuangan. Jadi maksudnya tidak memadainya dana dari pemerintah atau kondisi perekonomian secara nasional mengakibatkan penundaan penyampaian dana. Yang kelima yakni penolakan inovasi dari kelompok tertentu. Maksudnya pro dan kontra dalam memandang inovasi selalu mewarnai kehadiran sebuah inovasi, bahkan dapat menggiring opini masyarakat sehingga curiga dengan inovasi tersebut. Yang keenam yaitu kurangnya adanya hubungan sosial. Yang ini tolong teman-teman janganlah kalian tidak bersosial dalam masyarakat maupun di dalam organisasi. Di sini hubungan yang dimaksudkan di sini kurang adanya hubungan sosial. Yang dimaksudkan di sini adalah hubungan antara anggota kelompok pelaksana dan anggota dengan masyarakat. Maksudnya hubungan kalian dengan teman kalian atau teman organisasi kalian ataupun dengan masyarakat. Jadi kita harus bersosial di mereka itu supaya apa ya? Supaya mereka itu bisa semangat dalam urusan berorganisasi. Begitu saja mungkin dari kelompok kami. Itu terakhir dari kami. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya akhiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.